Nah, ini ya, jadi gua mau ceritain Cantik Itu Luka itu dari bab satu nih. Mulai bab satu kan ceritain kehidupannya si Dewi Ayu setelah dia tuh bangkit dari kubur kan. Nah, jadi setelah Dewi Ayu bangkit dari kubur ini dia baliklah ke rumahnya gitu. Terus jadi menjalani hidup yang aneh sama dua orang di rumahnya. Itu ada si Rosina. Rosina ini gadis bisu yang udah lama lah jadi pelayannya si Dewi Ayu. Nah terus yang kedua ini ada si Cantik. Ini si Cantik ini anak bungsunya lah, anak keempatnya dari si Dewi Ayu. Nah selama di rumahnya itu Dewi Ayu ini adalah beberapa hal yang aneh gitu. Salah satunya itu Dewi Ayu, si Dewi Ayu ini pernah dengar suara di kasurnya si Cantik ini kayak ada inilah kayak ada lagi berhubungan intim gitu, berhubungan badan. Nah tapi anehnya di rumah itu tuh nggak ada cowok. Nah terus si Dewi nanya lah sama si Rosina kayak, kamu dengar gak sih suara itu? Ya ya dengar gitu. Nah terus Dewi Ayuni ngomong lah ke Rosina kayak suaranya itu tuh mirip banget kayak orang lagi bercinta gitu. Nah cuman masalahnya sama siapa si Cantik ini berhubungan gitu kan, HB gitu. Nah terus sedangkan di rumah itu tuh nggak ada laki-laki, terus nggak ada yang ke dalam situ lah gitu. Nah terus si Rosina nih yakin kalau si Cantik itu ngelakuinnya nggak sendirian. Nah tapi nggak ada satu orang pun yang kelihatan di rumah itu, di dalam rumah itu gitu. Pero makin dikuru. Nah terus keanehan si Cantik itu ternyata udah ada dari kecil gitu, dari masa kecilnya dia gitu. Yang pertama nih, dia bisa ngomong tanpa diajarin. Terus dia juga bisa ngebaca, dia bisa membaca tanpa diajarin juga. Terus dia nih bisa menjahit, menyulam, memasak, menulis, dan itu semua tanpa diajarin sama seseorang gitu. Nah, hal inilah yang membuat Dewi Ayu tuh yakin kalau ada seseorang yang diem-diem tuh datang ke rumah itu terus ngajarin si Cantik ini. Cuman si Rosinah ini kayak kekeh lah kalau nggak ada satu orang pun yang pernah datang ke rumah ini gitu. Nah, dari situlah si Dewi ini kayak berpikir ada hantu lah di rumahnya gitu. Nah, terus mereka kan karena tinggal bareng, adalah percakapan-percakapan antara si Dewi Ayu sama si Cantik ini, sama si anak bungsunya. Nah, cuma percakapannya itu percakapan-percakapan sinis. Jadi si Dewi Ayu tuh kayak nanya lah ke si Cantik ini, berapa lama sih aku mati gitu. Terus si anaknya ini jawab, 21 tahun bu gitu. Terus si Dewi Ayu ini bercanda lah, bercanda ngomong, seharusnya Dewi Ayu ini bawa jam waker ke dalam kubur biar tidurnya nggak kelamaan gitu. Nah, tapi percakapan itu terasa kayak sedikit aneh, kayak dingin, kayak cringe gitulah. Terus si Cantik ini anaknya ini ngejawab dengan rasa sarkasme gitu, kayak rasis, kayak sarkas gitulah. Sama isinya tuh sindiran gitu. Nah, terus si perasaannya si Cantik nih. Jadi si Cantik itu hidupnya dia ini sangat terisolasi gitu sama masa kecilnya. Kenapa dia bisa terisolasi? Karena wajahnya itu buruk rupa, kayak ya dia ini nggak pernah diterima lah di masyarakat gitu. Akibatnya dia ini nggak pernah sekolah, nggak punya teman, sama nggak pernah dia tuh keluar rumah aja, cuma di rumah doang sambil duduk di teras nungguin seorang pangeran gitu. Jadi si Cantik ini percaya kalau bakalan ada pangeran tampan yang datang ke dia untuk mencintai dia, mematahkan kutukan wajahnya, sama ngubah hidupnya gitu. Nah, cuman faktanya nggak pernah ada lelaki yang datang buat nemuin si Cantik. Nah, terus setelah nyeritain si Cantik, nah lanjut ceritanya nih nyeritain ke masa lalunya si Dewi Ayu gitu. Jadi Dewi Ayu itu sebenarnya adalah seorang keturunan Belanda. Nah, jadi dulu tuh orang Jepang nih tahu tentang hal itu karena mereka menguasai data-data penduduk kan. Nah, padahal si Dewi Ayu ini sempat mencoba buat nyembunyiin lah identitasnya gitu. Sampai malah dia nih nyembunyinya pakai nama samaran. Nama samaran itu nama samaran yang terdengar kayak nama pribumi gitu. Nah, terus ternyata si Dewi Ayu ini pernah dapat lamaran dari salah satu orang yang kerja di rumahnya namanya Mr. Willy. Nah, jadi pas masa mudanya itu si Dewi Ayu ini pernah dilamar sama cowok namanya Mr. Willy. Nah, Mr. Willy ini sopir sama montir yang kerja di rumah si Dewi Ayu gitu. Cuman sama si Dewi Ayu ditolak. Nah, penolakan ini nih kayak Dewi Ayu ini ngomong ke dirinya kalau perempuan yang sedikit gila dan nggak mau nikah dengan siapapun gitu. Nah, kayak penolakan ini nih nunjukin sifat si Dewi Ayu yang bebas, keras kepala, sama nggak percaya
pada kehidupan pernikahan. Nah, terus singkat cerita datanglah tentara-tentara Jepang ke rumahnya si Dewi Ayu gitu. Karena situasi politik yang udah berubah, akhirnya tentara Jepang nih nguasain wilayah tempat tinggalnya Dewi Ayu. Nah, mereka nih datang ke rumah Dewi Ayu terus bawa banyak perempuan lah. Habis itu mereka nih nyulik si Dewi Ayu gitu. Nah, sebelum pergi Dewi Ayu nih pamitan lah sama orang-orang yang kerja di rumahnya gitu. Terus dia juga ngomong kalau mereka tuh biar bisa ngejaga rumahnya si Dewi Ayu gitu jika si Dewi Ayunya masih ada. Nah, terus si Dewi Ayu ini akhirnya meninggalkan rumahnya yang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tinggal di sana. Ya gitu sih kalau dari cerita gua di bab satu. Jadi nyeritain kayak si kilas balik dari Dewi Ayu gitu. Nah, gua mau denger Seru cerita itu. bab 2 nih. Kita lanjut. Oke, baik. Oke, di sini gue mau ngelanjutin bab 3. Nah, setelah disclaimer dulu sebelum Dewi Ayu itu naik mobil bareng tahanan lain, mereka itu Dewi Ayu ini berpamitan dulu sama pelayan-pelayan yang ada di rumahnya, dan Dewi Ayu ini cuma bawa satu tas yang berisi beberapa pakaian, matras, dan juga selimut. Serta harta-harta yang lain itu dikasih ke para pelayannya biar pelayan itu ntar bisa hidup lebih baik lah ke depannya. Jadi Dewi Ayu ini masih mikirin pelayan-pelayannya sama orang-orang terdekat yang ada di rumah, teman-teman gitu. Nah, Dewi Ayu juga itu bawa 6 cincin. Nah, 6 cincin ini dimasukin ke mulutnya Dewi Ayu untuk ditelan dan disimpan di dalam perutnya biar setelah sampai di kem tahanan itu nggak ketahuan oleh para pemeriksa masuk di penjara itu, teman-teman. Nah, singkat cerita, Dewi Ayu serta para rombongan tahanan yang lain itu naik truk. Setelah mereka naik truk itu sampai di kem tahanan. Nah, kem tahanan ini bisa dibilang nggak layak tinggal lah, teman-teman. Dengan kondisi lantainya itu masih ada bercak-bercak, bekas bercak darah gitu. Terus dindingnya banyak sarang laba-laba, kayak bisa dibilang kayak kandang babi lah. Nah, di tempat penjaranya ini ada 3 lapis pagar, teman-teman. Dan emang para tahanan itu boleh berkeliling keluar dari penjara itu sebelum sampai terakhir lapis ketiganya itu mereka bisa keliling lah di dalam penjara itu. Nah, hari pertama mereka sampai di sana, mereka ini pada kaget lah, para tahanan ini termasuk Dewi Ayu. Tapi Dewi Ayu ini punya sifat yang bisa dibilang tenang, tegas, dan cepat dalam mengambil keputusan. Nah, di malam harinya ketika mereka semua pada meletakkan barang bawaan, bersiap-siap naruh tempat matras mereka buat tidur. Nah, mereka para tahanan ini yang ada di dalam tempat tahanan ini diberitahu oleh para sipir bahwa makanan mereka itu mungkin akan datang sekitar besok atau lusa. Nah, dari situ semua pada kaget lah karena mereka itu sudah mulai kelaparan. Udah gimana nih caranya biar mengenyangkan perut. Dari situ Dewi Ayu berinisiatif untuk cari apa nih yang bisa mengenyangkan perut. Nah, di situ Dewi Ayu nemu lintah. Nah, lintah itu Dewi Ayu ambil, dimasukkan ke dalam kaleng sebanyak-banyaknya, terus dibawa keluar dari ruangan itu. Dan kebetulan di penjara itu ada beberapa ekor sapi milik sipir penjara di sana, teman-teman. Nah, jadi lintah itu dikeluarin dari kaleng yang telah dikumpulkan tadi, diletakkan di badan sapi biar lintah ini menghisap darah dan jadi besar gitu. Nah, setelah lintah-lintah ini ngisap darah jadi besar, bawa Ayu kembali ke ruangan sama Dewi Ayu direbus tuh para lintah ini. Nah, ketika sudah matang, para lintah itu dibelah dan menjadi besar. Terus itu bisalah mengenyangkan Dewi Ayu. Nah, terus Dewi Ayu menawarin nih ke para tahanan lain yang ada di camp tersebut. Nawarin, mau nggak kalian ini buat mengenyangkan perut. Nah, tapi yang lain pada nggak mau lah, teman-teman. Karena jijik lah, merasa jijik pertama kali ngelihat orang makan lintah gitu kan, plus darah sapi. Tapi mau nggak mau dengan keadaan yang mereka yang lapar, akhirnya tetap ya makan karena bisa mengenyangkan perut. Nah, dari situlah karena dari sifat Dewi Ayu ini, Dewi Ayu ini jadi pemimpin lah. Jadi Dewi Ayu membentuk sebuah kelompok untuk mereka hidup ke depannya di dalam sel tahanan. Nah, Dewi Ayu ini ditunjuk sebagai pemimpin karena mempunyai sifat yang tegas
dan juga cepat dalam mengambil keputusan dan tenang. Nah, singkat cerita, ketika mereka berjalan setahun, itu Dewi Ayu mengenal seorang sahabat yang bernama Ola, dan Ola ini mempunyai adik bernama Gerda, dan ibunya nggak ada namanya. Jadi untuk kedepannya mereka ini terus bersahabat, deket lah teman-teman. Nah, singkat cerita, ibunya Olaf ini sakit. Terus Dewi Ayu menyaranin buat Ola untuk minta obat ke para tentara Jepang yang berjaga. Tapi ketika Ola telah minta, terus Ola kembali itu dalam keadaan nangis dan bilang ke Dewi Ayu jika Ola ingin obat, Ola harus berhubungan badan dulu dengan komandan yang ada di sana. Nah, dari situ Dewi Ayu kaget lah, shock. Terus Dewi Ayu nyamperin komandan tersebut sendiri dan bilang ke komandan tersebut bahwa Dewi Ayu ingin menggantikan si Ola ini untuk melakukan hubungan badan dengan komandan itu. Tapi Dewi Ayu meminta, setelah melakukan itu, Dewi Ayu minta obat dan juga dokter. Nah, singkat cerita, udah nih, mereka udah berhubungan badan, terus dikasih Dewi Ayu diturutin permintaannya, dibawain dokter dan obat-obatan. Tapi tetap aja ibunya Ola ini nggak selamat teman-teman. Nah, di situ bersedihlah Ola dan adiknya serta Dewi Ayu. Nah, singkat cerita, udahlah, jalan lagi tuh mereka menjalani kehidupan yang begitu sulit di yang tersebut selama 1 tahun. Nah, di tahun ketiga apa kedua ini, datanglah beberapa gerombolan tentara Jepang untuk mencari 20 gadis yang akan dibawa bersama mereka. Nah, dipilihlah nih gadis-gadis yang ada di camp tahanan ini dari puluhan bahkan ratusan gadis tuh dijajarin ke lapangan, dan dipilih 20 aja buat dibawa. Kepilihlah akhirnya Ola sama Dewi Ayu ini, dan mereka dibawa ke luar tahanan dan dibawa ke salah satu rumah. Nah, rumahnya ini sangat besar dan mewah teman-teman. Jadi rumahnya ini memiliki 2 lantai dan juga sekeliling rumah ini dijaga oleh beberapa tahanan Jepang. Dan 20 gadis yang dibawa ini, mereka sangat kaget lah. Kenapa mereka dari kehidupan yang sulit di penjara dengan statusnya sebagai tahanan, kok tiba-tiba dibawa ke tempat yang sangat mewah ini. Nah, ketika mereka sedang bertanya-tanya itu, keluarlah dari pintu rumah mewah ini seorang pribumi yang lumayan cantik, dan namanya itu bisa dipanggil Mama Kalong. Nah, Mama Kalong keluar dan memberitahukanlah kepada gadis-gadis ini bahwa mereka dibawa ke sini itu untuk jadi perawat buat tentara Jepang yang terluka pada saat itu. Nah, akhirnya mereka tenang lah, akhirnya mereka masuk ke rumah tersebut. Mereka sangat bahagia, tapi juga curiga nih, kok bisa tiba-tiba hidup mereka sebagus ini nasibnya. Terus mereka masuk ke dalam. Di hari pertama itu mereka bingung juga karena mereka nggak disuruh ngapa-ngapain, karena mereka nganggur aja tuh dari pertama. Mereka bingung, mungkin mereka masih positive thinking lah. Terus di hari esoknya sama nih, mereka juga nggak ngapa-ngapain. Nah, makin curiga lah mereka itu, para 20 gadis ini. Terus bertanyalah ke Mama Kalong, sebenarnya kita ngapain ini di sini? Terus Mama Kalong itu tak acuh lah sama jawaban mereka. Nah, dari pada 20 gadis ini cuma Dewi Ayu yang terlihat tenang dan menikmati kemewahan yang ada di sana. Nah, para gadis-gadis ini bertanyalah, mengelilingi Dewi Ayu, bertanya, kenapa kamu terlihat begitu tenang di sini, Dewi Ayu, kata mereka. Dewi Ayu dengan suaranya dia yang tenang, tegas, dia memberitahukan kepada mereka, mungkin kita berada di sini bakal jadi pelacur buat tentara-tentara Jepang. Nah, mungkin itu bab 3 yang sudah saya baca, dan saya ingin dengar nih sama kelanjutan bab 3 ini, yaitu bab 4 dari rekan saya bernama Wafa. Kita lanjutkan ya, Wafa. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan cerita novel Cantik Itu Luka dari bab 4. Jadi bab 4 ini berawal dari tempat pelacurnya si Mama Kalong. Nah, jadi sebelumnya nih si Mama Kalong ini hanya wanita biasa. Dia kerja di kedai kopi bibinya yang jahat. Nah, karena bibinya yang jahat, Mama Kalong nih gak betah. Dia buka kedai sendiri. Nah, ternyata kedainya nih laku. Nah, setelah tutup kedai, dia kerja di kedai dari pagi sampai sore. Nah, sorenya dia datang ke prajurit. Udah tahulah dia ini
menjadi pelacur di prajurit-prajurit itu, laku lah dia. Nah, seiring berjalannya waktu, kedainya nih luas nih, kedainya jadi besar dia kedainya. Dia ngerekrut pelacur-pelacur lain, ada enam pelacur yang dia rekrut untuk iniin di kedai dia. Singkat cerita, kedainya lancar lah tuh bisnis si Mama Kalong nih. Nah, terus ada apa konflik, yaitu para pelacurnya ini terjangkit penyakit kelamin gitulah. Nah, lama kelamaan kedainya ini bangkrut, kedai si Mama Kalong ini bangkrut. Nah, habis itu Mama Kalong nih ngide buat si prajurit tadi ngambil satu-satu dari pelacurnya itu biar nggak ganti-ganti. Jadi si penyakitnya ini gara-gara ganti-ganti mulu. Nah, habis itu jaya lagi kedainya. Singkat cerita, jaya lagi kedainya. Nah, habis jaya lagi kedainya, mereka ingin ini lagi ada prajurit dari Jepang, bukan prajurit sih, kayak komandan ya. Ada komandan Jepangnya gitu, dia datang ke tempat kedainya itu. Nah, si komandannya ini dia kayak ngeledek kedainya lah, itu kayak ke kandang babi. Nah, gara-gara jelek itu. Nah, habis itu si komandannya ini dia ngebantuin kedainya si Mama Kalong, gara-gara tentara-tentaranya nih disuguhin cewek-cewek gitu. Jadi semangat lah tentara-tentara Jepangnya ini. Nah, ngebantuin lah dia ngebangun kedai Mama Kalong ini menjadi besar, jadi kayak lebih bagus gitu kedainya. Nah, udah bagus si Mama Kalong, happy lah tuh dia. Dia ingin rekrut lagi pelacur. Nah, dia nggak tahu tempatnya di mana. Habis itu ide lah dari tawanan perang. Nah, direkrut lah cewek-cewek dari tawanan perangnya itu. Habis itu udah gitu direkrut, mereka datang ke. Nah, habis itu karena ngerekrut dari orang-orang inilah ngerekrut si Dewi Ayu, dia datang jadi ke sono, ke kedainya si Mama Kalong. Nah, biasalah seperti biasa di kedainya itu kayak jualan-jualan wanita gitu. Dia ini, singkat cerita, Dewi Ayu hamil anak dari orang Jepang, namanya Alamanda namanya, Alamanda. Nah, habis itu ganti zaman, gara-gara ada informasi sekutu mau nyerang Jepang, itu ganti jadi Jepang mundur, bebas lah itu tuh orang-orang wanita pelacur itu jadi bebas. Habis itu si Dewi Ayu ini kan mikir, aduh, gua punya rumah nih, nah gue pengen balik ke rumah lah, gara-gara ada 6 cincinnya itu yang dia kubur di ini tempat nya itu. Balik Dewi Ayu ke rumahnya. Nah, pas di rumahnya ternyata ada orang pribumi. Diusir lah Dewi Ayu, terus balik lagi Dewi Ayu ke Mama Kalong, dia minta solusi bla 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 bla. Terus si Mama Kalongnya ngusulin solusi, beli aja tuh rumahnya. Nah, Dewi Ayu pusing, duitnya dari mana kalau beli. Nah, Mama Kalong nawarin diri nih, gua ada duit, nah ntar lu bayarnya pakai jasa lu aja, jasa badan lu, katanya. Habis itu setuju, dua-duanya setuju. Dewi Ayu beli itu rumahnya. Terus habis pulang ke rumahnya, karena kan rumahnya itu masih kotor, masih banyak ini yang nggak keurus, dia ngerekrut dua orang dari warga sono, direkrut. Yang satunya buat ngurus anaknya itu si Alamanda, terus satunya lagi buat ngebantuin Dewi Ayu ngorek-ngorek lubang ayahnya itu. Nah, habis itu singkat cerita, terus udah dapat gitu. Dewi Ayu kan masih kerja tuh di si Mama Kalong. Dewi Ayu nih dia pelacur yang eksklusif lah, dibilangnya pelacur yang eksklusif, yang hanya didatangin orang-orang penting gitu. Nah, habis itu Dewi Ayu
Dewi Ayu ini didatengin oleh para bupati, oleh para jenderal-jenderal, pelanggannya tuh pelanggan-pelanggan eksklusif semua. Nah, untuk kelanjutannya sih gua nggak tahu lagi nih, soalnya bacanya sampai bab doang. Bab 5-nya belum tahu gua. Oke, saya akan menjelaskan dari bab 5. Maman Gendang adalah pendekar kuat, murid terakhir Empu Sepak dari Gunung Gede. Terus Maman Gendang ini merupakan anak haram seorang bupati dan dibesarkan oleh Empu Sepak setelah ibunya meninggal saat melahirkannya. Lanjut, saat dewasa, Maman pernah ikut perang, lalu hidup sebagai pengembara. Dia juga sering merampok merampok orang kaya bersama pengikutnya seperti tokoh Robin Hood. Maman pernah jatuh cinta pada gadis nelayan bernama Nasia, tetapi cinta ditolak karena Nasia mencintai pria lain, sehingga Maman pergi dengan hati patah. Terus Maman pun mendengar legenda tentang Rengganis sang putri, wanita sang cantik yang kecantikannya menyebabkan banyak perang. Untuk menghindari kekacauan, Rengganis berjanji menikahi makhluk pertama yang ia lihat saat membuka jendela, yang ternyata seekor anjing. Ia lalu mengasingkan diri ke Halimunda. Maman pun berlayar mencari Rengganis hingga tiba di Halimunda. Tetapi ia diberitahu bahwa Rengganis sudah mati ratusan tahun lalu. Dengan hal itu Maman marah dan membuat keributan di pantai, menandai awal kekacauan di Halimunda. Dewi Ayu setelah masa penjajahan di Jepang berakhir. Selama masa perang, Dewi Ayu telah mengalami berbagai penderitaan, termasuk ketika ia ditahan dipaksa menjadi perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Pengalaman pahit tersebut meninggalkan luka yang mendalam dalam hidupnya. Setelah perang selesai dan situasi mulai kembali normal, Dewi Ayu kembali menjalani kehidupannya di kota Halimunda. Kemudian kehidupannya di sana sudah berubah. Kehidupannya Dewi Ayu tidak sepenuhnya kembali seperti semula. Ia tetap menjalani kehidupan sebagai pelacur. Kecantikannya yang dimiliki membuat ia sangat terkenal di Halimunda. Banyak laki-laki dari berbagai kalangan datang untuk menemuinya. Para tamu berasal dari berbagai latar belakang, seperti tentara, penjabat, pedagang, dan orang-orang yang kaya tertarik pada kecantikannya. Rumah Dewi Ayu hampir tidak pernah sepi dari laki-laki yang ingin bersamanya. Walaupun pekerjaannya sangat dianggap remeh oleh sebagian masyarakat di sana, Dewi Ayu menjalani hidupnya dengan sikap yang kuat. Ia tidak merasa malu atau rendah diri. Ia memahami bahwa kecantikan memberikan daya tarik tersendiri bagi laki-laki. Dalam kehidupannya, Dewi Ayu tidak mudah dipermainkan oleh pelanggannya atau laki-laki. Ia tetap memiliki kendali atas dirinya sendiri, seperti tidak melakukan semena-mena. Dalam perjalanan hidupnya, Dewi Ayu melahirkan 3 anak perempuan yang bernama Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi. Ketiga anak tersebut tumbuh menjadi gadis-gadis yang sangat cantik. Bahkan kecantikannya mereka sering menjadi bahan pembicaraan orang di Halimunda. Mereka mewarisi kecantikan ibunya terkenal luar biasa. Banyak orang yang kagum dan terpikat ketika melihat mereka. Namun bagi Dewi Ayu, kecantikan bukanlah salah satu yang sepenuhnya membahagiakan. Berdasarkan pengalaman hidupnya, justru memandang kecantikan sebagai sesuatu dapat membawa penderitaan. Selama hidup, kecantikan membuatnya sering menjadi sasaran keinginan laki-laki dan membuatnya mengalami berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, ia merasa khawatir jika anak-anak yang cantik juga akan mengalami nasib yang sama. Ketika Dewi Ayu hamil untuk yang keempat kalinya, ia merasa cemas dan tidak bahagia. Ia tidak berharap anaknya itu
tidak memiliki kecantikan seperti dirinya atau kakak-kakaknya yang lainnya. Justru sebaliknya, Dewi Ayu berharap anak tersebut tidak cantik. Ia berpikir bahwa ia anak tidak cantik, maka ia ingin dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang dan tidak menjadi sasaran keinginan laki-laki. Selama kehamilan, Dewi Ayu sering memikirkan nasib anak yang akan dilahirkan. Ia berharap itu tidak mewarisi kecantikannya karena ia percaya kecantikannya membawa kesulitan dalam hidupnya. Pemikiran ini menunjukkan bahwa hidupnya Dewi Ayu telah mengubah pandangnya terhadap sesuatu yang terbiasa dianggap sebagai anugerah. Ketika persalinan tiba, bayi yang dilahirkan Dewi Ayu ternyata benar-benar benar-benar berbeda dari kakak-kakaknya. Bayi tersebut memiliki wajah yang sangat buruk rupanya. Wajahnya tidak menarik dan bahkan orang-orang sekitar melihatnya merasa terkejut. Bayi-bayi tersebut tidak mewarisi kecantikan ibunya maupun kakak-kakaknya. Meskipun itu, bayi itu memiliki rupa yang sangat buruk. Dewi Ayu tetap menerima sebagai anaknya. Ia bahkan memberi nama bayi tersebut Cantik. Nama ini sangat bertolak belakang dengan kenyataannya, karena bayi itu justru sangat buruk rupanya. Pemberian nama tersebut mengandung makna ironi yang kuat melalui pemberian nama itu. Dewi Ayu seolah ingin menunjukkan bahwa kecantikan itu tidak selalu membawa kebahagiaan baginya. Kecantikan itu justru menjadi sumber penderitaan dalam hidup seorang perempuan. Ia berharap bahwa anak yang buruk rupa mungkin dapat terhindar dari nasib buruk yang pernah ia alami. Kelahiran Cantik menjadi bagian penting dalam cerita Dewi Ayu untuk menggambarkan pengalaman hidup Dewi Ayu, cara pandangnya terhadap kecantikan dan kehidupan. Ia berharap anaknya yang tidak cantik dapat hidup lebih aman dan tidak mengalami penderitaan yang sama-sama seperti dirinya. Oke, baik. Terima kasih. Bye-bye.